Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Hermi, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus hari ini Karangmakam Dai, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa bosan-bosannya kalimat puja puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang berkah dan di tempat yang mulia niki menjadi tambahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, mari tanpa bosan-bosannya untuk selalu kita bersolawat. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oleh karenanya mari untuk mendatangkan keberkahan, kecintaan dari Allah dan baginda Rasulullah SAW, mari kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma tahhir qulubana wa absarana wahfaz furujana minal haram wasrif anna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballahi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila telah nampak perbuatan zina dan nampak maksiat berupa riba fi qaryatin, di dalam satu tempat, negeri, kota atau kampung, faqad ahallu, maka sungguhnya mereka mendatangkan atau menghalalkan diri mereka azab Allah, akan azab Allah. Nah, dalam hadis niki ketika satu kampung, apakah gubuk, desa, kota, daerah yang kecil atau yang luas, sudah nyata-nyata tentang nampakan diri, menampakkan berarti wangkah nilak, nyebu-nyebu. Nabi yang dia tampakkan perbuatan maksiat yang disebut oleh baginda Rasulullah niki adalah zina dan juga riba. Dan memang ya zaman akhir niki dua maksiat niki wangkah nyebu-nyebu, wangkah ilak-ilak, malah ditampakkan. Nah, ketika sudah berani ditampakkan, maka seolah-olah mereka sudah siap
rela ya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina tentu memiliki tingkatan-tingkatan. Okay. Paling bawa mulai langan zina mata, okay. Mulai langan pandangan, ya. Terus mulai tajok, pilih pikiran, okay. Terus pendengaran, telinga, kaki melangkah ke tempat maksiat dan berujung kepada zina al-farj, okay. Nah, sehingga berdampak kepada kasus-kasus yang tentu sering kita dengar bahkan lihat langsung oleh media-media atau berita-berita, okay. Sehingga berdampak kepada banyak orang yang melahirkan tanpa memiliki status sah-sah, ndik berdua amak sak jelas, okay. Sehingga ketika arak sopok dengan nina, okay, betian bu nganak dari hasil haram biasa de lelah-lelah nganjan, okay. Sekadar doang ngunin sang sobul ya. Kembik dia sakit sebab biasa, okay. Ketika arak dengan nina nganak dengan proses yang halal yakni nikah, biasa ni sakit. Kenapa? Karena Allah inginkan rasa sakit itu sebagai ganti dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga ibu-ibu sak ngana, bu sakitan luar biasa, maka menghapus dosa-dosa. Sehingga rasa sakit itu bisa menghapus dosa. Nah, kembali dengan sak zina ni kilah seolah-olah dia rentan sakit karena Allah tak reda, ya, perempuan yang melahirkan dalam keadaan dan solah cara niki akan diberikan kemuliaan barak sabar, okay. Maka ia perlu hati-hati. Maka Allah SWT menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, okay. La taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina, okay. Mendekati saja wah jelas dan kanggo apa lagi melakukan. Ikembek mendekati doang dilarang karena mulai mendekati sayang rapat jadi. Apalagi zaman akhir ini. Maka Allah sudah sampaikan, ya, sehingga para ulama-ulama fikih menyimpulkan inti daripada syariat niki diturunkan salah satunya adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Ayo bunta syariatan istilah an-nikah, okay. Satu-satunya cara untuk sahnya antara laki dan perempuan ini terikat, okay, bersopok, yakni dengan proses an-nikah. Selain nikah dan kanggu, okay. Ambil maksud makinkan tenar ada istilah beraya pacara islami ini, okay. Maka niki dinara aturan di dalam Islam pasti ada yang dirugikan, okay. Lemun mele nepiaran terjadi ikatan hubungan maka nikah dua cara, namun selain niki pasti ada yang kecewa, okay. Pasti ada yang dirugikan, terutama dengan nini lagu, ia seandainya nini sadari, okay. Terutama isi dedari. Maka kita sebagai orang tua tentu harus terus membimbing, menasehati, menjaga bija jerit niki, terutama bija jerit yang mulai beranjak dari remaja ke dewasa. Ayo niki. Maka Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada kita, berdoa terbija jeri paling tidak tahapan pertama 7 tahun pertama niki kita jadikan keturunan teniki sebagai raja. Tapi makna seorang raja niki kita beri maka kita nepi istilah manjakanlah barat. Seorang kanak niki ya butuh perhatian dengan toat, apalagi 7 tahun pertama. Nah, lamun liwat 7 tahun maka jadikanlah anak kita, keturunan kita sebagai tawanan, ibarat seperti
tawanan. Kita berikan aturan-aturan. Maka baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, seandainya terbode bijajari umur 7 tahun, maka perintahkanlah dia untuk menunaikan ibadah. Salah satunya ibadah yang paling penting tersebut dalam hadis ini langsung ibadah sembahyang. Yoi kembali karena ibaratan isi ulama lemun wah masih kocet niki mulai noh terbimbing isi ibadah berupa sembahyang, insyaallah seterus niki sholat. Barak lulun keyu masih kocet bengkok maka terpelumbuk gampang. Biasa niki saanyam-anyam kembang bonsai. Milih bengkokan bau, milih lurusan bau, ikembek masih lentur, masih koceh. Maka jadikanlah anak kita sebagai tawanan. Ikat isi aturan. Ini ganggu, jalankan. Ini diganggu, ini. Nah, 7 tahun saat kedua piak jari tawanan. Artinya buatkan aturan-aturan. Terus saat umur jari 15. 7 tahun yang ketiga, jadikanlah putra-putri kita sebagai teman. Searan teman niki tetap ketuanan nepiadon mbeam lay seandainya narak ruan sedih-sedih ruan ketua seandainya momot-momot mesak jam 12 malam tutup selimut kamar bercahaya para malaikat turun loh. Saya video call jaga tu berbe ruanan maka jadikanlah anak kita sebagai teman. Sebab itu butuh ni kemun tendek awasi terus nyala susah. Lagu lemun wah 3 tahapan niki bosi terjaga, insyaallah lepas lemun wah umur 21 tahun tahun jaga diri. Maka banyak keturunan kita, anak kita yang mungkin salah pergaulan bisa jadi kita. Maka salah satu hikmah kita kumpul di majelis niki pada saling ingatan. Sebab bagus entar jaga balik lagu ketika keluar arah batur sak kurang tepat lingkungan di insyaallah bisa jadi menjerumuskan bijajari enten. Makanya baginda Rasulullah SAW mengibaratkan, bahkan Sayyidina Ali pernah beliau menyampaikan, ketika engkau ingin mengetahui kembik bijajari teniki di insyaallah lihatlah say batur. Lemun batur nur milu aye bun perlu lingkungan sak solah. Oleh karena ini mudah-mudahan bijajari teniki aden baik jadi bijajari soleh dan soleh, yakni kita tempatkan di tempat-tempat yang lingkungan niki aniki. Jadi sopok tempat kaum atau dusun atau desa sudah nampak melakukan zina, nampak melakukan riba, barasa sampun contohan niki, apalagi zaman makin niki merajalela 2 perkara niki, maka seolah-olah dia sudah menghalalkan dirinya, yakni istilah mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Yu'lah bi isnadin jayyid an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu zakara hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah. Qala fihi, di dalamnya beliau bersabda, ma zahara fi qaumin az-zina war riba. Tidaklah nampak pada satu kaum akan maksiat berupa zina dan riba illa ahallu bi anfusihim azaballah, melainkan mereka sudah menghalalkan alias sudah siap mendatangkan untuk dirinya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab di dunia pasti, apalagi akhirat. Bahkan sendiman datang negeri akhirat, alam barzah akan Allah berikan azab. Makanya terjaga-jaga searan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad bi isnadin fihi nazar.
ma min qaumin yazharu fihim ar-riba illa ukhidhu bis-sanah. Mirip-mirip makna ni. Tidaklah dari satu kaum yang nampak di dalam kaum tersebut yakni riba, melainkan ukhidhu, mereka ditimpa bis-sanah, yakni dengan makna as-sanah, yakni kekeringan, paceklik. Ketika ada satu negeri nampak melakukan riba, maka mereka akan ditimpa oleh Allah berupa kekeringan, paceklik. Wa ma min qaumin yazharu fihim ar-risha, dan tidaklah satu kaum itu nampak dalam mereka, diri mereka itu ar-risha, yakni suap, illa uhizu birru'bi, kecuali mereka ditimpa dengan rasa takut. Takut ndak sah, dek mau takut ndak sah, dek berkah tak apa pun rasa takut. Jadi nelik dunia doang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasanatu ay al-amu al-mukhitu, makna dari as-sanah, Allah akan timpakan kepada orang yang melakukan riba itu berupa as-sanah ay al-amul mukhit, yakni tahun paceklikan. Nazala fihi goisun amla, turun di dalamnya yakni goisun amla, hujan atau tidak. Jadi makna paceklik niki bukan berarti ndek hujan, bisa jadi tetap hujan. Lagu ndek berkah sang sede jaga talata, sede jaga harta benda. Anilah pengaruh daripada riba. Luit ruan mau kepeh hasil, tetapi keberkahan hilang, maka yang ada hanya kesusahan, yang ada hanya stres, yang ada hanya kerakusan, yang adanya jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jerin sak peten telek bawang dunia ni adalah berkah. Tapi makna berkah ziyadah fi taatillah, bertambah, meningkat ketaatan kepada Allah. Berduit harta benda, tanda harta benda niki berkah ketika dengan asbab harta benda semakin kita memperbanyak infak, semakin kita ibadah kepada Allah. Lagu seandainya terberdua harta, sayang duit harta, lagu ternyata seandainya duit harta benda, lagu ternyata semakin malas beribadah. Inilah tanda daripada harta niki tidak berkah. Makin arah negeri yang kering, bukan berarti negeri yang kering dan ini tiuk napi-napi niki terus disebut negeri yang tidak berkah. Contoh ibarat kota Mekah Madinah kering kerontang, lagu negara berkah. Ambil contoh berkah karena orang-orang melakukan ibadah dari luar biasa, amunah dengan hazard selepuan menunaikan ibadah sembahyang. Bahkan napi pun jak tepeta buah-buahan milik dunia, padahal diberikan dia narak tetalak arak dia ini tiwuk puntik lagu arak puntik, dia narak buah-buahan ini tiwuk lolo lagu buah narak niki menunjukkan keberkahan. Jadi berkah niki adalah perkara yang paling penting. Inti dia doa jak tepeta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad fi hadisin tawil wa Ibnu Majah muhtasiran wal Asbahani. Ra'aitu lailata usriyabi. Jadi baginda Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, aku melihat di satu malam usriyabi, ketika aku di Isra Mi'rajkan, artinya dikirim, diutus Nabi SAW lewat perjalanan Isra wal Mi'raj. Lama intahayna ila sama'is sabi'ah, ketika kami berhenti sampai langit yang ketujuh. Panazartu, maka aku melihat, kata baginda Rasulullah saat beliau berhenti di langit yang tujuh.
fa iza ana bi ra'din wa burukin, ya, maka tiba-tiba ya ada nabi guntur ra', ya, suara petir, wa burukin, dan juga kilatan, ya, wa qawasifah, dan angin kencang. Jadi beliau melihat ruang bentuk-bentuk nabi istilah nanti azab Allah, ara guntur, ara kilat, ara angin kencang. Qala, bersabda baginda Rasulullah, fa ataitu ala qaumin, ya, maka aku mendatangi satu kaum, butunuhum kalbuyut, perut-perut mereka itu kalbuyut, para buyut, kalbuyut seperti rumah, ya, rumah-rumah. Niki perut mereka seperti rumah-rumah, berarti pelik-pelik tiang, ya. Fiha, di dalamnya, di dalam rumahnya atau dalam perutnya itu, ya, al-hayyah, al-hayyat, yakni ular-ular, ayat isi, ya. Turo min khariji butunihim, ular-ular itu bisa dilihat dari luar perut mereka. Perut si pelik bara nabi balik, nah di dalamnya perut niki ada ulah-ulah, dan ular itu bisa dilihat dari luar perutnya, perut mereka. Saking penasarannya, baginda Rasulullah bertanya, qultu ya Jibril, wahai Jibril, man haula'i, siapa mereka itu? Karena tentu Nabi bingung melihat arah dengan sebelik elok tian barak balik bu arah dalam tiana niki ulah bui senggita. Mune dalam kehidupan nyata ya pelayan terarah tinjau. Sehingga Nabi SAW penasaran dan bertanya kepada Jibril, man haula, siapa itu wahai Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, haula'i, ya, akalatur riba, mereka itu adalah orang-orang yang doyan memakan harta riba. Ketika dia mendapatkan harta benda, selalu dari barang-barang atau harta riba. Maka lemak jelo kiamat perut naniki balik barak balik. Bukti niki hadis niki, ya. Nabi mengisahkan saat beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj niki sebagai bentuk bahwa itulah nanti yang akan terjadi oleh jeluk kiamat. Nabi SAW diperlihatkan keindahan surga, diperlihatkan kesengsaraan di dalam api neraka. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj niki tentu sebagai tazkir, ya, kita ambil sebagai pelajaran untuk kita jalani kehidupan niki. Ada yang tidak baik dari cara neraka niki atau azab Allah Subhanahu wa taala. Wal Asbahani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala lamma urijabi ila sama, manakala aku diangkat atau dimi'rajkan, okay, ila sama, ke langit, nazartu fi sama'id dunya, aku melihat di langit dunia, fa idza rajulun butunuhum ka amsalil buyutil yuzam, ya. Tiba-tiba ada laki-laki yang perutnya seperti misal al-buyut, yakni rumah-rumah al-izam yang besar. Dia nampak sekadar balik doang, ukuran searah ni, balik besar-besar sambara kebelik istana aja pukul belik, okay. Nikilah gambaran perut orang-orang yang Nabi niki, tentu mereka yang memakan riba, ya. Qad malat butunhum, sungguh perut mereka itu malat, ya, miring, okay. Dengan bedel lurus jog julu niki miring, okay. Wahum munaddaduna, ya, dan mereka itu
yakni laki-laki yang perutnya seperti rumah yang besar, mereka itu terlempar, ya, dilempar ala sabilati ali Fir'aun, yakni di jalan keluarga Fir'aun, ya, di jalan ali Fir'aun, ya. Seorang Fir'aun kita tahu makhluk yang zalim, dihinakan oleh Allah, ya, menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah berkehendak bahwa ia mati dalam keadaan dihinakan, yakni tenggelam, ya. Sehingga jalan keluarga Fir'aun ini dilempar ke dalamnya orang-orang yang laki-laki yang perutnya seperti rumah, ya. Mereka dilempar di jalan ali Fir'aun. Mauqufuna 'alan nar, mereka terhenti di atas api neraka. Kulla ghadatin wa 'ashyin, setiap pagi dan petang, yaquluna, mereka berkata, Rabbana, nenek gaji, la tuqimis sa'ata, ya, jangan engkau tegakkan as-sa'ah, hari kiamat, abadan, selama-lama. Arti ndak baik datangan hari kiamat, ndak baik hancuran dunia ni, adin ngonek baik. Saya ingat lemun waktu terjadi hari kiamat, hancur dunia niki, maka pasti jak tama jog dalam neraka, sedangkan dekman tama jog negeri akhirat, dekman tama neraka doa, masih sendik mana niki mereka sudah disiksa, apa lagi tak tahu. Barasat sebut dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, arak jenazah terbagi dua. Pertama arak jenazah yang soleh, yang kedua ghairu soleh. Jenazah yang soleh niki jenazah yang selama hidup ibun dunia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika meninggal dunia, maka ruhnya niki menyaksikan ketika tependi melihat jasad tependi pas terbongkar segala macam, dan ruh niki berharap supaya disegerakan ke dalam liang lahat. Ikembek meliru jauh liang lahat, karena mereka yakin dalam liang lahat niki ditunggu oleh taman surga, ada kenikmatan yang dia dapatkan. Secara zahir kasat mata kuburan niki kocek terus, ukuran semeter kali 2 meter, ya, kedalaman mungkin 2 meter. Tetapi bagi orang yang soleh, kubur meskipun ruang tampak sempit lagu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi rezeki. Arti rezeki yang Allah berikan di alam barzah niki, ndek tebing bekeluh, ndek tebing nginam. Saya ingat bekelur nginam niki urusan di dunia, wahi tinggalan dunia, kan butuh wasak baru niki. Mereka diberi rezeki berupa ketenangan, kenyamanan, si senang, wah telan penyusah. Nah, lantaran diberikan rezeki di alam barzah berupa taman surga, bu cemoh, bu senang, didatangi oleh makhluk yang indah parasnya. Saking indah penasaran, saya sidak akulah amal baikmu yang akan menemanimu di alam barzah. Arak kancen, cemoh, senang. Nah, saking senang dengan nikmat di alam barzah, ya bun berharap nenek kaji lemon beruan kiamat tu, jadi doa-doa dengan sak soleh le kubur niki, harapan niki meleru kiamat. Kembali lemon wah kiamat, maka tama jog dalam surga. Ile alam barzah doang kenikmat, apa lagi le surga. Nah, sebalik jenazah yang ghairu soleh saat meninggal dunia wah susah, ndak baik ruang jauh guni nyurak-nyurak, ndak jauh kubur. Ikembek wah tahu munah sampai ile alam barzah, alam tamu jauh dalam liang kubur, maka sudah dinanti oleh malaikat yang akan siap untuk menghantam, yang akan menyiksanya, dan di dalam kuburnya akan diberi yang namanya hufrah min hufarin niran, lubang dari lubang api neraka.
Nah, sehingga ketika tamu ya dalam kubur, dihempit kubur niki sampai rusak tulang belulangnya, dan datang sosok makhluk yang sangat menyeramkan, membubis melebihi bangkit. Penasaran, saking seram, saya sida akulah amal burukmu buya jak ganjaran di dalam kubur. Okay. Tetapi orang yang meninggal dalam keadaan sul khotimah niki, dia pun berkata, nenek keji, gitu. Nenek nak baik kiamat tu ni. Lemun dengan sak soleh niki, imeleru kiamat. Lemun dengan sak ahli maksiat niki, nenek keji tak baik kiamat tu. Ikembek. Dekat meniru nazam kubur bau ketahan apa lagi? Elek neraka sayang parah. Menuju nenek baik kiamat Allah ni. Nikilah ruan gambaran keinginan harapan dengan sak ninggal ya bu ne bau jak tulakak jog dunia pecu gawe ibadah sandik kuah gawe nggih. Maka makin nyesal, alhamdulillah nyesal ya hidup nggih. Lagu lamun tah mati nyesal nadi kena nggih. Dengan sak ninggal niki jutaan miliaran dengan sak ninggal selepuan nyesal nggih. Ndak man kena ahli maksiat apalagi dengan kafir. Orang yang soleh doang yang nyesal. Kini saya dengan soleh nyesal, angka kendik super pecu ni. Padahal ipecu. Apa lagi seahli maksiat. Maka dengan kita meskipun umur tuah sepuh bu nyesal, ia tanda tersayang sedisi Allah masih tekicani petunjuk, masih hidup. Maka sila membetok majelis ilmu hadir sila nggih. Membetok arah tempat-tempat yang mendatangkan dekat kepada Allah, hadiri sila. Ndak dia perlu gengsi-gengsi, dia perlu berat-berat nggih. Sebab saran kematian niki dinarak cerita jangan saya jawab isayan rapat. Makin umur tiang pelunggu sami anggap 20 tahun nggih. Terus lemak berombok jadi 21 tahun. Bun raya dengan acara hari ulang tahun bertambahnya umur 21 tahun. Sampai bernyanyi-nyanyi, berkopoh-kopoh. Padahal angker memang berombok lagu kesempatan itu ni berkurang. Panjang umurnya. Padahal kontek umurnya. Seandainya di dalam Lauhul Mahfuz kita ditetapkan umur 60 tahun, sida-sida Allah. Nah, makin umur telung dasa tahun, berarti jatah karing telung dasa tahun. Nah, tahun sak lemak umur telung dasa sekik tahun, berarti karing 20 siwa tahun kesempatan. Niki lamun tetau umur 60 tahun. Masalah nadik dengan sikit pun sak tahu umur sampai 60 tahun nggih. Maka ndak terbaik PD masih hidup kencang kuat, masih hidup terbajah nggih. Lema pas akhir-akhir jaru mati bu tidak tobat. Aku mau tahu nggih. Aye pun terasian sida-sida Allah. Perkara kematian ini adin kembe adin sebagai ujian. Nggih, adin hendak nak ibarat lemun dengan sekolah atau kuliah, apalagi di Timur Tengah. Piran sak mele dosen niki ujian, bundin tahu merotes, angka bundin tahu. Searan siswa niki orang yang cerdas niki persiapan. Piran-piran pun ujian, siap. Iya, aran dengan cerdas persiapan. Makin dan pelunggu sami piran terjadi ninggal, ya terserah Allah. Maka kita siap piran-piran. Lagu pokok tuh persiapan. Maka ya terperintah hari ini kiadin sholah, lemak tetap sholah terus sampai datang searah kematian. Dan ketika datang ajal dalam keadaan sholah, alhamdulillah amal luar biasa. Maka ketika kita tamu jok negeri akhirat, bumi, langit, matahari, bulan, siang, malam menjadi saksi bahwa kita termasuk orang yang menjadi penghuni surga. Itulah berita yang sangat nepiaran menyenangkan. Lemun tiang pelunggu sami makin mererik temisan 10 tahun dia teman berdua anak si
melet seorang budiana lah bu pas telojok dokter lah berdua mah anak garing semendak ni kuning dokter leloh cemoh luar biasa gitu. Sampai terlangsung benazar menujak gorok sempi strak kuning terus gitu. Saking cemoh. Kadang apa lagi lema saat Allah menyampaikan bahwa si dia termasuk penghuni surga leloh cemoh luar biasa gitu. Nah lagu lemun tumu mah aneh penghuni neraka Allah susah gitu. Malah sendik man tetamak jok dalam surga ita pemelet diperlihatkan penghuni surga ni kita jok surga buya sekedar ngengat doh okay. Maka kesusahan niki kepedihan niki sayan berumbuk okay. Sehingga mereka berkata nenek kejarian DB ketelik saya kecewa saya kesakit saya berat tidak melihat orang-orang yang masuk ke dalam surga sedangkan ia nanti akan digiring ke dalam api neraka. Maka hidup tebun dunia nyasal alhamdulillah masih entah tebing terkicani kesempatan tidak nyasal ketika datang seorang kematian ini bahkan bau begeduh roh tekaring semendak bu umur tuah 70 tahun penantang tuah seru-seruan wah kedok-kedokan naik tuah dia bau lampak makanan wah sengke tamu lah ya tak termele ya Allah mudah kesehat padahal umur berpuluh angkah jabu sehat mau sehat ya Allah membe tak pengajian nak kepelai uni doang ni maka bahasa-bahasanya sel barat ni maka alhamdulillah masih Allah berikan sehat naik selama sehat lampak besilah jarak motor ngojek harapkan mobil-mobil dongol sila kita ramaikan majelis-majelis ilmu sebab dengan adanya majelis barat niki majelis ilmu majelis zikir ia pun semakin jauh hari kiamat gua mau gubuk nadik deman ngaji nu nadik deman siap-siap tegerik sila maka alhamdulillah majelis hall niki majelis yang mendatangkan keberkahan insyaallah. Lanjutan kultu ya Jibril man haula Nabi SAW bertanya wahai Jibril man haula siapa mereka itu yakni orang-orang yang ditaruh di jalannya Fir'aun dan mereka terhenti di depan api neraka dan mereka berkata ya Allah jangan engkau bangkitkan hari kiamat jangan engkau jadikan hari kiamat tidak baik you hari kiamatnya you ni berdua siapa mereka qala haula'i akalatur riba mereka adalah pemakan riba min ummatika dari umat la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitan minal mas mereka tidak bangkit jelo kiamat melainkan sebagaimana ia bangkit alladzi yatahabbatuhu yang kerasukan atau kemasukan setan minal mas dengan jogang dan kebangkitan lain barat dengan kerasukan melitik-melitik dengan jogang qala al-Asbahani qauluhu munaddiduna ay matruhuna berkata Imam Asbahani di dalam hadis niki arah kalimat munaddidun ay makna matruhun yakni dilempar atau saling lempar ay turiha ba'duhum ala ba'din dilempar sebagian mereka ke sebagian yang lain wasabilatu dan makna kalimat sabilah as-sabilah ali Fir'aun al-marratu yakni jalan arah jalan yang dilewati al-marrah ay yatuhum alu Fir'aun yang dilalui oleh keluarga Fir'aun
allazina yu'riduna 'alan nari, di mana mereka mendatangi api neraka kula godatin wa asyid, setiap pagi dan petang. Wa Tabrani bi sanadin sahih baina yaday sa'ah, ya. Riwayat dari Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, di depan hari kiamat itu yazharu zina war riba, nampak, ya, zina, riba, wal khamru, dan khamar, ya. Anikilah 3 bentuk dosa yang sering dilakukan. Lamun wah sering telu dosa niki tentu wah nampak hari kiamat di depan mata. Bisa pertama azina. Niki merajalela zina, apalagi kota-kota belik niki, nggih. Amun arak dua nina momot macam merun mata nelek ni, ayo tawari diri ni ikut-ikut belik. Makin zaman makin niki din perlu cukup dengan napiaran berdua HP macam aran aplikasi bau transaksi lewat jalur dunia gaib ni, alam gaib ni atau online ni, ini lah ruan si mudah, si gampang sekarang pegawaian zina ni, maksiat ni. War riba, dan riba, wal khamar, dan khamar. Wa Tabrani bi sanadin la basa bihi anil Qasim bin Abdullah al-Warik qala ra'aitu Abdullah bin Abi Aufah, ya, radhiyallahu anhu fi suqis Sayyarafah. Yani aku melihat Abdullah bin Abi Aufah di pasar As-Sayyarafah. Sayyarafah niki makna penukaran uang, nggih. Itukah kepeng-kepeng. Artin bukan makna nukah kepeng misal dolar jok rupiah jok dolar, tidak. Tapi arak napiaran kandungan riba nih. Kan biasa namun hari lebaran, ya. Arak kepeng 100.000 tertukar si pengajin 5.000, atau pengajin 2.000 ada yang bau bagi-bagi. Nah 100 pengajin 100 tertukar pengajin 100 dan masalah lagu niki 100 bu tertukar isi kepeng sa 2.000 niki baru-baru siwak puluh. Beda nilai maka den kanggu. Nah sehingga dikatakan kepada Abi Aufah, ya, dia melihat Abdullah bin Abi Aufah di pasar As-Sayyarafah, pasar-pasar yang di situ banyak melakukan riba, ya. Faqala ya ma'syara Sayyarafah, wahai, ya, orang-orang yang selalu melakukan riba, ya, secara umum, absyiru, ya, bergembiralah. Ayo nih, bergembira. Kalau mereka berkata, isi saat terkena bergembiralah, maka mereka menjawab balik, basyarakallahu bil jannah, ya, moga-moga Allah memberi kabar gembira kepadamu bil jannah, dengan surga. Bima tubsiruna, lalu dengan apa engkau memberikan kabar gembira kepada kami? Yunin, penghuni pasar yang di dalamnya ada riba itu. Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, nepi jak mebeng bentuk kabar gembira kepada kami. Qala, maka berkata Nabi Abdullah, ya, Al-Warik, qala Rasulullah, beliau mengutip sabda baginda Rasulullah, lisayyarafati absyiru bin nar. Ayo ni baginda Rasulullah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang as-sayyarafah, yakni orang-orang yang selalu melakukan riba di tempat manapun, binar, dengan api neraka. Lah ya entah tebing kabar gembira dengan api neraka. Wa Tabrani, dan dari Imam At-Tabrani, iyyaka waz-zunuba, waspadalah atau peliharalah dirimu dari dosa-dosa, allati la tughfaru, yang tidak diampuni. Jaga diri dari dosa yang tidak diampuni. Ambil contoh al-gululu, salah satunya adalah
maksiat berupa dendam, al-gulul, penyakit hati berupa dendam. Ndak terbaik sampai jauh saran sifat dendam ni kian sampai akhirat tak terjauh, sehingga dengan adanya dendam, mati dalam keadaan dendam, bangkit lemak menuju akhirat pun tetap membawa sifat dendam, sehingga dengan sifat dendam niki merusak hati, menghalangi ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak akan ditolong lemak jero kiamat karena dia membawa hati yang sakit, Paman golla syai'an ya'ti bihi yaumal qiyamah niki, maka barang siapa yang dendam syai'an akan sesuatu, ya'ti bihi datang dengan sesuatu itu yaumal qiyamah pada hari kiamat, wa aklu riba dan makan riba. Paman akala riba, maka barang siapa yang makan riba, bu'isa yaumal qiyamati majnunan, dibangkitkan pada hari kiamat majnunan dalam keadaan gila. Seandainya meli idap berbe idap dengan jogang, maka makan riba lemak, tuis mele akhirat kebangkitan joga. Ya tahabbatu, ia mengamuk, benjogang ngamuk. Arak saya jogang momot, ni kijak benjogang melitik-litik, ngamuk. Summa qara'a, kemudian Nabi sallam membaca ayat Allah, firman Allah, allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatahabbatu syaitan minal mas. Al-Asbahani ya'ti akilur riba yaumal qiyamah. Nanti para pemakan riba ini akan datang pada hari kiamat muhabbilan majnunan, yakni dalam keadaan lumpuh dan lagi jogang. Lumpuh lagi jogang. Yajurru saqqaihi, ia menyeret syaqqaihi, yakni dua sisinya. Apa kon intinya iseret diri, haran be dengan joga, lumpuh bu beroseros. Summa qara'a la yakumuna illa kama yaqulul ladzina yatahabbatu syaitan minal massa. Ayat niki tulang-ulang. Wa Ibnu Majah wal Hakim wasahu ma ahadun aksaru minar riba, tidaklah seorang yang banyak melakukan riba illa kana akibatu amrihi ila killatin, kecuali adalah akibat urusannya ila killah, pasti akan mendatangkan kemiskinan. Semakin dia banyak melakukan riba, maka pasti segala urusannya niki akan terus tidak berkah, menyebabkan dia rugi, menyebabkan sakit, menyebabkan datang musibah, datang ujian segala macam. Biasa sering kita dengar lah, kepeng tu lagu lebih jaga langan, selung-selung lebih padahal dia beli apa-apa. Bisa jadi niki kurang berkah. Arak harta pas-pasan lagu alhamdulillah, mau beli ni niki menunjukkan bahawa bisa jadi itu dari harta yang berkah. Wal Hakim wa sahahu aidan ar-riba wa in kasura, riba meskipun nilainya banyak, fa inna akibatahu ila kullin, maka sungguhnya kembali harta yang banyak tapi riba itu sampai kepada yang sedikit, pasti jadi sekedik. Wa Abu Daud wa Ibnu Majah kilahuma anil Hasan an Abi Hurairah wa ikhtulifa fi samaihi, dan berselisih di dalam mendengarnya, mendengarnya si Hasan minhu dari Abi Hurairah. Wal jumhur, dan menurut jumhur ulama ala adami, ketiadaan mendengarnya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, pasti akan datang kepada manusia zamanun, satu masa, la yabki minhum ahadun, tidaklah tetap dari mereka itu seseorang illa akilur riba, kecuali orang yang memakan
harta riba. Ya. Faman lam yakulhu, maka siapa yang tidak memakannya, asabahu min gubarihi, ya, pasti menimpa kepada orang itu debunya. Ya. Inilah zaman akhir niki, napiaran riba seolah-olah sulit untuk kita jauhi. Seandainya pun dia tidak memakan riba, paling tidak mau kecipratan debunya, saking sulit entah terjaga diri dari harta-harta riba. Wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la yabitanna unasun, sungguh manusia bermalam, ya, min ummati, dari umatku, ala ashrin, ya, wa batrin, di atas ashrin ini kupur nikmat, ya, wa batrin dan kesombongan, wa lahwin, dan lahu sondagura, wa la'bin, permainan, fayasbahu kiradatan wa hanazira, maka mereka di waktu pagi berubah menjadi kiradah. Tapi kena monyet-monyet, ya, berubah mukanya seperti monyet. Wa hanazir, ya, dan menjadi babi, ya. Bistihlalihim al-maharima, karena mereka mendatangkan, ya, perkara-perkara yang haram, menghalalkan perkara-perkara yang haram. Jelas dosa, biasa, ya. Wattikhazihim al-qainati, dan menjadikan mereka itu, ya, oleh mereka itu al-qainat, akan qainat. Qainat niki penyanyi-penyanyi, ya, dengan tukang hibur sambil menyanyi, sambil bersenang-senang, bergoyang-goyang, ya. Wa syurbihim al-khamra, dan salah satu nanti yang akan jelas, ya, di waktu pagi berubah menjadi monyet dan khinzir, ya, yakni syurbihim al-khamra, meminum mereka itu akan khamar, ya. Wa biaklihim ar-riba, dan mereka memakan riba. Wa lubsihim wa libasihim al-harir, dan pakaian mereka yakni dari sutra. Wa Ahmad muhtasiran wal Baihaqi wal labzu lahu, yabitu qaumun min hazil ummah, ya, bermalam satu kaum dari umat ini, ala tu'min wa syurbin, makanan dan minuman, wa lahwin wa la'bin, ya. Fayasbihuna, maka mereka di waktu pagi, qad musihu, sungguh mereka dirubah, kirodatan wa khanazir, menjadi monyet-monyet dan babi, ya. Wa la yusibannahum, dan sungguh mereka ditimpa, ya, khasfun, gempa, ya, bencana, wa qazfun, yakni dan lemparan batu lewat lengan atas, ya. Hatta yusbihan nas, sehingga manusia itu menjadi, ya, fayakuluna khusifal lailah bi bani fulan. Nah, sehingga ketika mereka dilempar dengan batu dari atas, terjadi gempa segala macam, maka mereka berkata khusifal lailata bi bani fulan, ya, yakni terjadi gempa di satu malam Bani Fulan, yakni keturunan ini. Wa khusifal lailah bidari fulan, dan juga terjadi kehancuran di waktu malam di rumah fulan ini. Wala tursalanna alaihim hijaratun, dan akan dikirim atas mereka itu, diturunkan, ya, batu-batu minas sama, dari langit. Kama ursilat
ala qaumi Lutin, sebagaimana diutus atau dikirim ya kepada kaum Lut, ya, diturunkan batu dari atas atau dari langit, ala qabaila minha, ya, terhadap suku-suku dari mereka, dari kaum Lut ini. Wa ala durin, dan juga di atas rumah-rumah, ya, bisurbihim al-khamra, dengan sebab mereka meminum khamar, walubsihim al-harira, dan juga sebab mereka memakai pakaian yang dari sutra, terutama bagi laki-laki, ya. Wattikhazihim al-qainat, dan mereka menjadikan al-qainat, yakni biduan-biduan atau penyanyi-penyanyi perempuan, ya. Wa aklihim ar-riba, dan mereka memakan riba. Wa qati'atihim ar-rahimah, dan memutus akan mereka itu ar-rahim, yakni silatur rahim. Nah, nikilah gambaran dosa-dosa atau maksiat yang Allah nanti akan kirimkan, jatuhkan batu-batu dari langit yang akan menghancurkan mereka, seperti Allah menurunkan azab kepada kaum Lut sehingga mereka musnah, ya. Wa khaslatin, dan satu keadaan, ya, nasabaha, yang disandarkan khaslah itu rawihi, oleh perawinya, al-qainatu, adapun makna qainat itu jam'u qainah, jamak dari lafaz qainah, wahya al-mughanniyah. Nah, niki makna qainat niki al-mughanniyah, yakni penyanyi-penyanyi dari golongan perempuan. Apalagi zaman makin di kota-kota besar, kereta hiburan, karaoke-karaokeah negara, nina, jadi penemani-penemani, nah, ini bagian daripada dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, inilah aturan-aturan yang bersumber di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin kesimpulan Bapak Ibu rahimakumullah, sampun selesai niki bab yang berkaitan dengan dosa riba dan memakan harta-harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan azab-azab sampun baru sebutan. Sehingga dengan hadis-hadis yang disampaikan dalam kitab niki, mudah-mudahan sebagai pengingat kita bahwa keburukan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan manfaat untuk diri kita, ya. Nah, insyaallah lemat sambung al-babus sab'un, bab yang ke-70 fi hukukil abdi, yakni berkaitan dengan hak-hak hamba, ya. Bapak Ibu rahimakumullah.